Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke part yang kedua, sesi ke-14. Tadi kita sudah mencoba untuk menghitung peluang atau probabilitas suatu kejadian dengan menggunakan distribusi binomial. Nah, sekarang ini ada tugas. Jadi tugas ini merupakan refleksi dari contoh-contoh yang ada. Ini tuh tolong Anda selesaikan tugasnya, nanti dikirim ke Edmodo. Kemudian yang kedua, yang kita kenal dengan distribusi normal atau distribusi Z, atau juga dikenal dengan distribusi Gauss. Nah, distribusi normal di dalam konsep probability ini merupakan sering digunakan atau yang amat penting di dalam menghitung berapa peluang suatu kejadian dari seluruh kejadian yang mungkin terjadi. Nah, mengapa ini dikenal dengan distribusi Gauss? Karena distribusi ini atau konsep probability menggunakan distribusi normal ini itu ditemukan oleh ahli matematik adalah si Gauss. Nah, gambaran distribusi normal atau distribusi Z ini digunakan apabila variabel yang kita miliki itu berbentuk variabel random kontinu. Nah, artinya berangkat dari data berbentuk data kontinu atau data bersambungan. Data kontinu atau dengan bahasa lain merupakan data variabel numerik. Nah, contohnya hasil pengukuran. Jadi hasil pengukuran, saya ambil contoh di sini, ketika kita mengukur tinggi badan, maka akan menghasilkan data kontinu. Kemudian berat badan, kadar kolesterol, kadar anemia, kemudian kadar urea, suhu tubuh, dan lainnya. Biasanya data yang dihasilkan dari proses pengukuran menggunakan alat ukur yang terstandar itu menghasilkan data yang berbentuk data kontinu atau data numerik. Nah, ketika kita berhadapan dengan data numerik, maka kita nantinya melakukan estimasi atau peramalan probabilitas menggunakan distribusi Gauss atau distribusi Z atau normal. Nah, ini konsep di dalam memahami distribusi normal. Nah, apa ciri-cirinya distribusi normal dibandingkan dengan distribusi binomial di awal tadi? Nah, distribusi normal cirinya pertama dia simetris. Simetris artinya ketika fenomena alam ini kita bikin sebuah distribusi, maka dia selalu membentuk kurva yang berbentuk kurva simetris atau kurvanya kurva berbentuk lonceng. Jadi seperti bisa Anda lihat di kanan ini bentuk kurva yang menggambarkan dia simetris. Artinya belahan di sebelah kiri dan belahan sebelah kanan itu sama. Ya, jadi lengkungannya sama, dia betul-betul berbentuk lonceng yang terbalik. Yang kedua cirinya, distribusi normal ini disusun dari variabel random continue. Jadi variabel-variabel yang berasal dari hasil pengukuran biasanya bisa digunakan distribusi normal. Yang ketiga berbentuk lonceng, seperti gambar ini. Nah, ini tengah ini adalah nilai tengahnya. Ini yang membagi dua luas kurva ini sama besar, di belahan kiri dengan di belahan kanan. Nah, ketika kita dapatkan distribusinya normal, maka nilai tengah ini itu nilai mean atau nilai rata-rata, nilai median, dan nilai modus itu secara teoritis dia berada pada satu titik. Dia tetap berada pada titik nol ini. Jadi berada pada satu titik, membelah dua bagian kurva yang sama besar. Sebelah kiri dan di sebelah kanan. Itu ciri dari normal distribusi. Kemudian yang keenam, setiap peristiwa yang dihasilkan itu harus bersifat independen. Kalau kita bicara distribusi normal. Yang ketujuh, luas area di bawah kurva normal itu atau disebut dengan luas probability-nya itu sama dengan 1. Jadi kita bisa menghitung nanti berapa luas kurva pada bagian-bagian tertentu. Yang jelas dia nilainya adalah nilai absolut 1, atau kalau dipresentasikan nilainya 9 atau 100% atau 99,9%.
Nah, kurva normal standar itu nantinya memiliki nilai mu-nya atau nilai rata-rata populasi itu adalah 0 dan nilai standar deviasinya yang populasi itu adalah 1. Sehingga nantinya dibagi atas 3 standar deviasi yang ada di sebelah kanan, kemudian ada di sebelah kiri dari nilai rata-rata atau nilai tengahnya. Jadi ini 1 SD batasnya, kemudian 2 SD, dan nanti 3 SD. Ini yang sebelah kiri, belahannya nanti digambarkan dengan minus 1 SD atau 1 standar deviasi, minus 2 standar deviasi, dan ini adalah minus 3 standar deviasi. Nah, bagaimana cara mengaplikasikan penerapan penghitungan nilai kurva normal di bawah kurva itu? Nanti kita akan dapat menentukannya dengan cara mentransformasikan atau merubah dulu nilai kurva, nilai yang akan kita cari ke dalam nilai kurva normal standar. Nah, proses transformasinya sederhana menggunakan rumus yang ada di bawah ini. Nah, yang sebelah kiri ini rumusnya merupakan rumus untuk populasi, yang di kanan ini merupakan rumus untuk penghitungan data sampel. Nah, biasanya digunakan yang kanan. Z sama dengan X dikurangi mu atau rata-rata populasi dibagi dengan standar deviasi populasi. Nah, kalau kita konversikan ke dalam data sampel, Z sama dengan nilai tunggal atau nilai yang akan kita hitung itu dikurangi dengan nilai rata-ratanya dibagi dengan standar deviasi atau SD-nya. Nah, ini kurva normalnya, jadi ini yang dibagi 3, ada sebelah kanan dari nilai tengah ini atau nilai min-nya ini ada 1 S atau 1 standar deviasi, kemudian yang di bawah ini 2 standar deviasi, kemudian ini 3 standar deviasi untuk di belahan kanan 50%. Kemudian sebelah kiri ini minus 1 standar deviasi, ini minus 2 standar deviasi, ini minus 3 standar deviasi. Sehingga betul-betul dia simetris. Nah, kurva normal ini karena dia simetris, artinya dia membagi luas kurva menjadi 2 bagian sama besar. Luas seluruhnya ada 99,9% atau 100%, mendekati 100%. Artinya kita bisa menghitung luas area di bawah kurva normal, baik di belahan kiri maupun di belahan kanan dari kurva tersebut. Nah, setiap penyimpangan terhadap nilai rata-rata nanti dapat dinyatakan dalam bentuk persentase terhadap luas kurva normal kita. Nah, untuk penyimpangan ke kanan maupun ke kiri, 1 standar deviasi itu sama dengan luasnya 68% dari kurva. Seperti ini, Anda lihat, ini minus 1 dengan sampai plus 1 itu 34,13%, nanti ditambah dengan 34,13%. Sehingga luas kurva pada 1 SD atau 1 standar deviasi itu 68%. Nah, untuk penyimpangan 2 standar deviasi, itu kalau kita totalkan, kita jumlahkan dari 2 belahan itu menjadi 95,5% dari seluruh luas area di bawah kurva. Kemudian kalau kita gunakan 3 standar deviasinya, itu mencapai 99,7% dari luas seluruh kurva. Seperti terlihat pada gambar kurva ini. Jadi minus 3 standar deviasi sampai plus 3 standar deviasi. Itu totalnya 99,7. Jadi ada sisa sekitar 0,03% itu merupakan celah yang tidak masuk ke dalam luas kurva. Saya rasa itu dulu untuk sesi kedua dari pertemuan yang